yang lebih sulit dibandingkan sekarang, yang tidak mudah orang melewatinya. Kapan itu terjadi? Yaumul hisab. Maka Allah akan bayar tuntas semua perjuangan ini dengan memudahkan semua langkahnya menuju surganya di akhirat nanti. Ada hadis yang spesifik memberikan gambaran balasan atas perjuangan orang-orang seperti ini. Ya, hadis ini ditemukan di riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Jadi kisahnya begini sebelum disampaikan hadis ini. Ini dibayar tuntas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, sahabat mulai banyak menyebar ke berbagai tempat-tempat. Ada yang kemudian ke Damaskus, Syria sekarang, ada yang tetap tinggal di Madinah, ada yang ke Mekah, ada yang ke Kufah di Irak, ada yang ke Yaman dan sekitarannya. Bahkan ada yang melakukan ekspedisi dari Mesir ke Libya, ke Tunisia, ke Maroko, Aljazair, sampai kembali lagi sampai ke Damaskus. Ya, yang paling menarik, kemudian mereka dalam rangka mengajarkan tuntunan Rasulullah SAW juga tidak pernah, ini yang paling penting untuk kita garis bawahi, tidak pernah putus semangat untuk mengumpulkan tuntunan-tuntunan Nabi yang mereka belum dapatkan semasa hidupnya, yang tersebar lewat sahabat-sahabat lainnya. Maka dikisahkanlah ada seorang di antara sahabat yang tinggal di Damaskus, ya, kemudian satu lagi tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Sahabat di Al-Madinah ini, Masya Allah, mendapati informasi bahwa ada satu hadis yang hanya dimiliki oleh satu orang sahabat yang belum meninggal, namanya Abu Darda radhiyallahu taala anhu, yang tinggal beliau di Damaskus pada saat itu. Yang paling menarik kemudian ketika mendengar ada informasi ini, maka diputuskanlah saya harus dapatkan hadis itu, sehingga menjadi hujjah nanti antara saya dengan Rasulullah SAW di akhirat, saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan kalau saya meninggal duluan atau dia meninggal duluan, saya tidak dapatkan hadis itu. Maka berangkatlah sahabat mulia ini ke tempat yang dimaksudkan. Teman-teman, dulu tidak ada sepeda, nggak ada motor, nggak ada mobil, apalagi pesawat, kan? Jadi kalau dari Madinah mau ke Syria, kurang lebih 1 hari 2 malam kalau pakai bis. Kalau pakai bis, ya. Dan kalau cukup kaya mungkin pakai unta atau menggunakan kuda. Tapi kemungkinan besar yang bisa diduga beliau menggunakan kedua kakinya. Maka berangkat kemudian menempuh perjalanan, berjalan beliau sampai tiba di tempat yang dimaksudkan. Begitu sampai di tempat yang dimaksudkan, ya sudah kemudian bertegur sapa, saling melepas rindu, ya berpelukan, ditanyakan, apa gerangan yang menjadikan Anda datang kemari? Indaka hajah? Apa Anda punya keperluan? Ya, apa yang katakan beliau? Masya Allah, sami'tu hadithan, saya mendengar satu hadis dari Rasulullah SAW yang dikatakan tidak ditemukan saat ini kecuali ada pada Anda. Masya Allah. Dipastikan lagi, apakah Anda kesini hanya untuk dengar hadis saja? Indaka hajah ukhra, nggak ada keperluan lain? Kata orang ini, la faqat al hadis, tidak hanya hadis saja. Maka perhatikan, begitu keperluannya hanya untuk belajar saja, untuk mendapatkan walau satu hadis dari Rasulullah SAW, maka ternyata satu hadis ini membayar tuntas semua lelah dan semua keluangan-keluangan waktu yang telah diluangkan untuk mengambil hadis itu. Lihat kalimatnya, maka disampaikanlah, waqala Rasulullah SAW, pernah bersabda Rasulullah SAW, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqa, siapa yang berusaha menyiapkan dirinya. Salaka itu bukan perjuangan biasa, ya, dari kata salaka ini muncul kata suluk. Suluk ini pribadi yang mulia, ya, suluk jadi adab, pribadi yang mulia. Saya mau tanya, kalau antum mengajarkan adab kepada orang lain atau bahkan kepada anak, mudah atau sulit? Tidak mudah. Ini menunjukkan bahwa ada kondisi-kondisi ingin mengikuti majlis ilmu, mungkin tidak mudah untuk menempuhnya. Antum mungkin bisa meluangkan waktu dulu. Saat bersama Anda keperluan untuk tamasya, ada keperluan untuk ini itu. Jangan dikira mudah untuk menyimpan satu kegiatan, kemudian untuk meninggalkannya dan mengerjakan kegiatan yang lain. Maka di sini memberikan gambaran bahwa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu kadang-kadang mesti awas, ya, menghadirkan energi-energi karena mungkin akan meninggalkan kegiatan lain yang secara duniawi mungkin lebih menggoda. Ya. Tapi kalau Anda bisa mengerjakan itu, man salaka tariqa, siapapun yang menyiapkan dirinya menempuh satu jalan, tariq itu, jalan itu ada syariah, ada tariq. Ada tariq, itu beda. Kalau syariah itu jalan lebar, luas.
Anda bisa lalui itu di depan ada syariah, beberapa mobil bisa lewat. Syariah. Tapi kalau tariq itu lebih kecil daripada syariah jalannya. Mungkin cukup satu motor saja. Mungkin cukup satu orang lewat saja. Dan kalau ke Mekah misalnya Masjidil Haram ada sedang padat, orang mau lewat, dia akan bilang tariq, gitu kan? Tolong jalan, cukup dia aja lewat, tolong kasih dia jalan, kan? Barangkali yang pernah berangkat ke sana pernah dengar kalimat-kalimat itu. Yang belum, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan disegerakan, kan? Gak cukup dengan amin ya, nabung dulu, siapkan dulu dan sebagainya ya. Maka ikhtiar Anda itu yang membuat doa cepat dikabulkan. Kalau cuma amin gak ada ikhtiarnya agak susah itu. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa barangkali Anda saat datang ke tempat belajar, ke majlis ilmu, ingin ikut ta'lim, tidak akan semuanya menemukan jalan yang mudah. Mungkin Anda dapatkan jalan sempit, bersinggungan dengan sesuatu. Ini perjuangan. Nah, perjuangan Anda inilah yang kemudian dibayar tuntas melalui lisan Rasulullah SAW. Ya, nanti akan ada traffic yang lebih besar lagi, yang lebih sulit dibandingkan sekarang, yang tidak mudah orang melewatinya. Kapan itu terjadi? Yaumul Hisab. Saat kemacetannya lebih daripada ini. Saat semua orang begitu gelisah, pada saat itu belum tentu tariq itu ditemukan karena saking macetnya, saking berdesakannya, saking inginnya semua dihisab. Maka pada saat itu orang-orang yang meluangkan waktunya menempuh jalan, mengatasi banyak rintangan, perhatikan, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan bayar tuntas semua perjuangan ini dengan memudahkan semua langkahnya menuju surganya di akhirat nanti. Ini poinnya.